Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam bahagia dan sehat selalu. Pagi ini saya ingin mengenalkan sedikit materi tentang sekolah ramah anak dan sekolah adiwiyata. Namun jika kita tidak kenal maka tidak sayang. Baiklah, kenalkan, nama saya Siti Mukaromah. Anak-anak suka memanggil saya sensei. Sensei artinya ibu guru dalam bahasa Jepang. Saya mengajar bahasa Jepang di SMA Negeri 2 Bojonegoro sejak tahun 1997. Sudah lama sekali ya, saya suka sekali mengajar. Beberapa pengalaman mengajar baik di satuan pendidikan formal maupun non formal. Saya pernah mengajar di New Surabaya College Surabaya, mengajar dengan orang Jepang, dan beberapa tempat yang lain. Saya pernah mengajar bahasa Indonesia pada orang Jepang. Pada saat waktu luang saya suka menulis ya, dan beberapa kali saya mengikuti pelatihan menulis. Saya tulis buku ya, hasil karya saya ada di perpustakaan, buku-buku motivasi dan buku kisah inspiratif kunjungan ke Jepang. Kalian bisa baca. Selain itu saya suka sekali membuat video YouTube, video tentang motivasi maupun pembelajaran bahasa Jepang. Saya ucapkan selamat bagi kalian semua yang diterima di SMA Negeri 2 Bojonegoro, yang merupakan sekolah favorit di kota kita. Gedung yang megah, sarana dan prasarana yang memadai. Semoga kalian merasa bangga menjadi siswa Semada Bojonegoro, sama bangganya seperti saya menjadi guru bahasa Jepang di SMA 2 Bojonegoro. Semoga kalian bisa beradaptasi, berkolaborasi, bersinergi dengan warga SMA 2 Bojonegoro. Yang paling penting kalian bisa menikmati belajar di SMA Negeri 2 Bojonegoro, sehingga apa yang kalian cita-citakan akan mencapai hasilnya ya. Amin ya robbal alamin. Sebenarnya saat ini sensei ingin pertemuan secara tatap muka langsung atau offline, namun karena kondisi COVID ya, pandemi COVID, sehingga memaksakan kita harus belajar secara daring ya. Sensei berharap meskipun dengan daring tidak mengurangi rasa keakraban kita meskipun online ya. Semoga tidak mengurangi semangat kalian belajar, tidak mengurangi semangat kalian untuk menerima materi yang akan saya sampaikan ya. Saya kira begitu ya. Baiklah, langsung kita mulai dengan materi tentang sekolah ramah anak. Mungkin kalian sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan sekolah ramah anak, atau mungkin di SMP-nya sekolahnya adalah sekolah ramah anak. Nah, di sini sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan yang memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk pengaduan mekanisme dan penanganan kasus dalam satuan pendidikan. Sekolah ramah anak mempunyai 6 komponen, diantaranya yang pertama adalah kebijakan sekolah ramah anak, pendidikan dan tenaga pendidikan yang sekolah ramah anak, proses belajar mengajar sekolah ramah anak, sarana dan prasarana sekolah ramah anak, partisipasi anak, yang terakhir adalah partisipasi orang tua, alumnus, dan dunia usaha. Sekolah ramah anak mempunyai 5 prinsip, diantaranya yang pertama kepentingan terbaik anak. Tidak adanya diskriminasi atau non-diskriminasi. Berikutnya partisipasi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Yang terakhir adalah
pengelolaan yang baik. Sekolah ramah anak mempunyai 4 konsep. Yang pertama adalah mengubah paradigma, guru menjadi pembimbing, orang tua ataupun sahabat anak. Yang kedua, orang dewasa di sekolah memberikan tauladan yang baik. 1. Materi yang aplikatif yang diterapkan di SMA Negeri 2 Bojonegoro. Jadi SMA Negeri 2 Bojonegoro adalah termasuk sekolah ramah anak. Sejak tahun 1918 menjadi sekolah ramah anak tingkat provinsi, sehingga semua harus terlibat dalam sekolah ramah anak. Di sini dalam sekolah ramah anak mempunyai paradigma, ya, mengubah mindset. Pengajar itu menjadi pembimbing, orang tua, atau bahkan sahabat anak. Jadi pengajar atau guru tidak hanya mengajar suatu materi saja, tetapi bisa menjadi pembimbingnya atau orang tuanya atau seperti sahabatnya. Jadi siswa sangat akrab, bisa dilihat di dalam gambar saat kemah akbar Pak Wali kelas mendampingi, mereka tampak akrab dan gak ada jarak, tapi mereka masih tetap menghormati bapak ibu gurunya, masih tetap tawadhu pada bapak ibu gurunya. Namun mereka tampak akrab. Ada gambar juga di situ proses belajar mengajar. Di situ ibu guru duduk di bawah bersama-sama dengan siswa, sehingga siswa dengan leluasa bisa bertanya tanpa malu. Seperti inilah kondisi sekolah ramah anak yang diharapkan. Berikutnya, partisipasi orang tua dalam sekolah ramah anak. Ini juga sangat penting, ya. Di SMA Negeri 2 ada program di mana wali siswa itu berkesempatan untuk memberi motivasi kepada anaknya di kelas, juga teman-teman anaknya. Jadi wali siswa yang telah ditentukan memberikan motivasi. Saat itu misalnya Ibu Wiwi, beliau manajer Gofan, memberikan motivasi kepada anaknya, juga teman-teman anaknya, sehingga terjalin hubungan yang erat antara wali siswa dan teman anak-anaknya, ya, seperti itu. Kemudian selain motivasi dari wali siswa, ini event besar, ya, sekolah menghadirkan motivator yang terkenal. Kemarin adalah Mr. Nafik Palil. Beliau sudah berpengalaman, ya, memberikan motivasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini dihadirkan untuk memberikan motivasi pada kelas 12 yang akan mengikuti ujian. Diharapkan mereka akan termotivasi belajarnya, lebih giat belajar. Selain itu, orang tua, wali siswa diundang untuk mendampingi putra-putrinya saat menerima motivasi, dengan harapan mereka akan lebih akrab. Jalinan antara orang tua dan sekolah, juga putra-putrinya. Sesibuk apapun, wali siswa disempatkan untuk mendampingi putra-putrinya saat itu agar merasa termotivasi dan menumbuhkan semangat belajar. Kemudian selain partisipasi dari wali siswa, juga ada partisipasi dari luar, misalnya dari Dinas Kesehatan. Kemarin hadir 3 orang dari Dinas Kesehatan memberikan sosialisasi tentang COVID-19,
Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru, tetapi juga kepada siswa saat usai upacara. Ini misalnya lagi tentang student company. Ini bekerja sama dengan EMCL, ExxonMobil Cepu Limited. EMCL berkontribusi di bidang pendidikan, menunjuk SMA 2 sebagai mitranya. Beberapa siswa semada dilatih atau di training student company tentang kewirausahaan, mulai dari membuat produk, memasarkan, hingga perhitungan rugi laba, sehingga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru juga pihak luar untuk investasi kecil-kecilan ya, karena ini belajar. Dan pada saat lomba pun mendapatkan juara 1 pada saat business plan competition se-Jawa Bali. Diharapkan mereka nanti punya kemampuan skill kewirausahaan, pada saat lulus bisa mandiri. Kemudian ini ada partisipasi alumnus dalam sekolah ramah anak, sangat penting juga. Ini misalnya alumnus SMA 2 menjadi dokter dan kemudian dia memberikan motivasi kepada adik-adiknya. Sebenarnya tidak hanya ini saja, ada banyak alumnus yang hadir ke SMA 2 untuk memberikan motivasi kepada adik kelasnya. Ini adalah motivasi dari YA-SMPP. YA-SMPP adalah komunitas dari alumnus SMPP. SMPP yang dulu itu adalah SMA 2. Misalnya saja Bapak Bima, yaitu Kepala BKN, kemudian Bapak Yanto, Wakapolda Aceh, hadir juga Jenderal TNI Wardiono dan Brigjen Mujid. Jadi ada beberapa orang sukses lulusan SMPP itu hadir untuk memberikan motivasi kelas 12 saat akan menjalani ujian. Diharapkan mereka akan termotivasi untuk menjadi seperti kakak-kakak kelasnya yang dulu. Ini pernah hadir juga kunjungan Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Pratikno. Beliau adalah alumnus SMPP, jadi juga memberikan bantuan. Selain itu pernah juga alumnus semada, siswa semada yang pernah mendapatkan kesempatan pergi ke Jepang pada saat program Genesis tahun 2014, yang sekarang kuliah di Jogja, dan memberikan motivasi kepada adik-adik kelasnya. Diharapkan adik kelasnya bisa termotivasi untuk ingin bisa ke luar negeri dengan beasiswa. Nah, ini partisipasi anak, partisipasi siswa sangatlah penting. Diharapkan dengan partisipasinya terhadap sekolah bisa melatih mereka dalam banyak hal ya. Bentuk partisipasi itu misalnya kepengurusan OSIS, ikut dalam pramuka, keorganisasian pramuka dan sebagainya. Di sini ada pemilihan OSIS, itu semua dihandle oleh OSIS, dari orasi maupun pemilihan hingga penghitungan suara, semua ditata dengan rapi oleh siswa OSIS. Ini melatih leadership mereka
kolaboratif, ya, bekerja sama, dan kemampuan untuk berkomunikasi pada saat orasi. Ini juga tidak mengganggu jam pelajaran karena mereka bergiliran untuk pemilihan. Kemudian pada saat perayaan Hari Guru pun dihandle oleh OSIS. Saat kegiatan ditata dengan rapinya, dengan bagusnya, sehingga membuat Bapak Ibu guru sebagai kejutan luar biasa. Ini kreativitas anak-anak OSIS, ya. Mereka bekerja sama untuk menciptakan sebuah kejutan yang menarik, ya, yang menarik untuk Bapak Ibu guru. Kemudian di sini ada Bawasda, ini pasukan pengibar bendera Semada yang selalu siap dalam kegiatan upacara hari besar. Mereka sudah dilatih dengan bagus sehingga bisa rapi dalam melaksanakan kegiatan upacara. Nah, ini ada Liga Semada. Liga Semada ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Ini juga kerjasama OSIS sama MPK pada bulan Agustus atau awal pembelajaran, dengan harapan dengan adanya Liga Semada terjalin keakraban antar kelas maupun antar siswa di sekolah. Mereka berlatih untuk berkompetitif yang sehat. Kemudian ada juga acara Smart Fest. Ini adalah Semada Festival. Ada di panggung belakang yang dihias dengan rapinya. Ini adalah ajang unjuk kebolehan di mana siswa Semada yang punya talenta bisa tampil di sini, misalnya tari atau dance, musik, nyanyi, drama, dan sebagainya. Sehingga kalau mereka punya talent musik, bisa ikut ekskul musik, pada saat acara Smart Fest bisa tampil di situ. Sebenarnya tidak hanya berupa tampilan, ada juga bazar di mana mereka itu membuat kue atau masakan kemudian dijual. Di situ melatih tentang kewirausahaan juga. Mereka juga berusaha mencari sponsor, jadi sangat kreatif sekali. Ini adalah Semada Aspirasi Corner atau disingkat SAC. Di situ disediakan sebuah kotak di mana warga Semada punya hak untuk memberikan aspirasi kepada sekolah. Jadi menulis di kertas kemudian dikumpulkan dan akan direkap oleh OSIS. Ini sebuah refleksi untuk sekolah agar menjadi lebih baik. Kemudian ini misalnya kegiatan Isra Mi'raj, ya. Ini keterlibatan OSIS dan siswa-siswa luar biasa. Ini salah satu kegiatan keagamaan, sebenarnya ada banyak sekali. Nah, siswa SMA 2 itu mempunyai jargon yang luar biasa, sehingga mereka menulisnya di dinding di dinding kita lewat di kelas-kelas itu dengan tulisan siswa Semada calon pemimpin bangsa. Diharapkan dengan itu yang tertanam di hati menumbuhkan semangat belajar untuk meraih cita-cita. Nah, selain itu, siswa Semada punya komitmen atau janji. Janji ini diucapkan setiap hari Senin
pada saat upacara. Semoga tidak hanya janji tetapi dilaksanakan ya. Yang pertama, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. Yang keempat, berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. Yang kelima, menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Semua sudah tercantum di situ. Seandainya janji siswa ini dilaksanakan, insya Allah kalian akan menjadi sukses. Nah, proses belajar di sekolah ramah anak itu diharapkan terjadinya proses belajar mengajar yang menyenangkan. Bagaimana siswa bisa menikmati belajar sehingga tidak membosankan. Nah, SMA Semada kerjasama dengan ISEC itu mendapatkan volunteer dari Amerika, Miss Sarah. Tapi sayangnya karena COVID-19 sehingga beliau sudah ditarik kembali di Amerika. Seharusnya masih lama tinggalnya karena kontrak 2 tahun. Yang berikutnya adalah ini juga kerjasama dengan Peace Corps ya. Kita dapat volunteers dari Bangladesh 2 orang yang membantu pembelajaran bahasa Inggris. Jadi siswa-siswa antusias sekali untuk mempraktekkan berkomunikasi bahasa Inggris dengan orang asing. Nah, pembelajaran di SMA 2 sebagai sekolah ramah anak itu bermacam-macam metode, tidak hanya diskusi, presentasi atau ceramah, tetapi juga ada dengan cara pembelajaran dengan game agar siswa tidak merasa bosan. Nah, itu pembelajaran sekolah ramah anak. Kemudian ini ada sarana dan prasarana sekolah ramah anak harus mengikuti standar. Misalnya toilet yang bersih. Dalam hal ini perlulah kerjasama antar semua warga SMA 2, tidak hanya Bapak Ibu guru tetapi semua warga, karyawan, serta semua siswa wajib untuk menjaga kebersihan, termasuk kebersihan toilet. Disediakan juga ruang BK yang sangat nyaman di mana siswa bisa berdiskusi tentang pemilihan perguruan tinggi atau tentang pelajaran dengan guru BK di ruangan ini, atau mungkin masalah pribadi curhatkan kepada guru BK di ruang yang aman, bisa 4 mata ya. Atau pemanggilan wali siswa karena kasus bisa ditangani di ruangan ini khusus. Nah, itu ada juga lab kimia yang disertai dengan berbagai macam alat, siswa bisa praktek di situ. Ada juga lab biologi, ada juga lab komputer. Ada 2 ruangan yang luas memuat 100 lebih komputer. Ini adalah perpustakaan SMA 2 yang luas, berbagai macam buku disediakan. Kemudian juga lantainya bersih sehingga kadang-kadang siswa juga belajar atau membaca buku di lantai. Sebenarnya ada juga sofa untuk hanya sekedar santai ketika ada waktu luang ataupun istirahat, mereka memanfaatkan untuk membaca buku
mencari literasi. Kemudian ada UKS yang disediakan berbagai macam obat-obatan dan juga alat mengukur suhu, menimbang badan, seperti itu. Ada lapangan voli di halaman belakang sekolah itu, dan lapangan tenis yang sangat luas. Ini ada juga ruang musik. Ini siswa Semada biasanya menggunakan pada saat kegiatan ekskul yang hobinya main musik. Kemudian ada juga lapangan basket yang ada di halaman sekolah. Sebenarnya untuk futsal juga bisa karena sangat luas. Di situ juga terdapat pepohonan dan tanaman ya, bunga-bunga. Ini menandakan bahwa sekolah kita juga sekolah adiwiyata, di mana Green School berjalan ya, keterlibatan warga Semada untuk menjaga lingkungan hidup. Kemudian di belakang juga ada lapangan atletik yang sangat luas. Di sini biasanya digunakan untuk kemah akbar, jadi memuat banyak perkemahan. Tidak perlu pergi ke lain tempat untuk kemah. Sangat luas sekali. Nah, di lewatan jalan menuju kelas-kelas ada papan mading. Papan mading ini sebenarnya tidak hanya untuk pengumuman, tetapi juga untuk menempel hasil karya siswa, misalnya puisi atau esai yang lain. Di situ mereka juga bisa duduk-duduk. Ada kantin sehat, 3 buah kantin di belakang sekolah, di mana mereka bisa menikmati masakan kantin, kue dan sebagainya. Mereka harus menjaga kebersihan baik pihak kantin maupun siswa-siswa. Ini ada gazebo ya. Selain gazebo tengah juga ada gazebo di halaman sekolah. Di gazebo ini mereka bisa bersantai-santai, ngobrol atau membaca buku ketika istirahat atau waktu luang. Ini penunjuk arah, sebenarnya tidak hanya ini saja, bisa agar memudahkan siswa untuk tahu di mana tempatnya. Ini disediakan musola yang sangat luas ya dan bersih, karena siswa ada giliran piket baik menyapu atau ngepel ya. Ini memuat banyak siswa untuk sholat jamaah duhur maupun asar. Kadang-kadang ada juga yang sholat duha ya. Ada ruang kelas yang bersih dan nyaman ya. Ini didesain tergantung pada kelasnya, jadi mereka bebas untuk mendesain kelasnya bagaimana supaya nyaman belajar di kelas. Kelas bersih, pencahayaan cukup, juga ruangan yang nyaman, ventilasinya. Nah, saya kira cukup itu tentang sekolah ramah anak. Ini kita lanjut tentang sekolah adiwiyata. SMA 2 merupakan sekolah adiwiyata sejak tahun 1917. Sekolah adiwiyata itu di mana warganya diharapkan peduli terhadap lingkungan, sehat, bersih, dan indah. Ada 3 tahapan: edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Edukatif di mana mereka atau warga Semada tahu tentang sekolah adiwiyata, mengetahui apa yang dimaksud sekolah adiwiyata dan sebagainya. Kemudian partisipatif, sudah masuk
lebih tinggi lagi, mereka berpartisipasi. Terciptanya lingkungan yang sehat, bersih, dan indah di sekolah. Yang berikutnya, yang tertinggi, berkelanjutan. Berkelanjutan dalam hal ini adalah kepeduliannya itu berlanjut, ya, tidak ada hentinya. Jadi mereka punya tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah agar supaya bersih, sehat, dan indah, meskipun tidak dilombakan. Di situ tampak budaya green school. Nah, ini sayangnya saat COVID memotretnya sehingga agak kering. Sebenarnya di depan kelas itu, di depan tiap kelas ada taman. Mereka punya taman masing-masing yang mereka pelihara, mereka siram setiap harinya. Kalau Jumat, hari Jumat itu ada Jumat bersih di pagi hari. Semuanya bekerja di semua tempat. Kalau hari-hari biasa hanya piket saja. Ini ada greenhouse yang dibimbing oleh guru biologi, memberikan kesempatan siswa untuk menanam tanaman, ya. Misalnya sawi, kemarin sampai sempat sawi itu bisa dijual hasil panennya ke bapak ibu guru, dan tanaman yang lain juga. Ada juga penyediaan bank sampah. Ini ada pembinanya juga, karena kita sekolah adiwiyata, di mana sampah-sampah itu harus dipilah-pilah sehingga bisa dimanfaatkan lagi, ya, pengolahannya. Misalnya lagi menjadi siswa bisa membuat karya dari hasil limbah. Nah, misalnya dari sedotan, misalnya dari kain perca, dari botol atau gelas aqua. Jadi menumbuhkan kreativitas siswa. Barang-barang yang tak terpakai bisa dipakai. Nah, ini contohnya kantin sehat, mereka dengan tertibnya kemudian ada juga poster-poster. Teks poster ini sekedar mengingatkan siswa, ya, agar mentaati aturan sekolah ramah anak. Misalnya mencegah kerusakan lingkungan. Kadang tak sengaja mereka itu cabut tanaman atau tangannya jahil, ya. Jadi itu sebagai pengingat. Ini ada banyak teks poster di berbagai tempat. Misalnya kadang-kadang siswa itu lupa menutupkan air sehingga sampai menghabiskan air. Kemudian ada teks poster dilarang merokok dalam sekolah ramah anak, baik semua warga sekolah, bapak ibu guru dan siswa tidak merokok. Nah, ini adalah teks poster, ada di beberapa tempat. Misalnya alat kebersihan harus diatur dengan rapi. Kemudian kita harus hijaukan sekolah dengan menanam tanaman, ya. Kemudian menghemat listrik, ya. Banyak sekali poster-poster yang merupakan himbauan. Ini tempat pembuangan sampah yang sesuai dengan jenisnya, sampah basah, kering, sampah organik, dan sebagainya. Nah, saya kira cukup sekian paparan saya tentang sekolah ramah anak ataupun sekolah adiwiyata. Semoga apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat bagi kalian dan kalian ikut serta menjadikan sekolah kita
sehat, bersih, ya, nyaman, dan indah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima. Jika ada pertanyaan, kalian boleh WA saya atau melalui OSIS ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau sikap ya. Semoga kita bisa berjumpa secara tatap muka. Selamat mengerjakan tugas, jaga kondisi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.